Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbengkelan Kelas A akan mempresentasikan mengenai materi pengelasan dengan saya sendiri yaitu Nafisatul Munawarah dengan NIM akhir 1002. Saya Safin Azizah dengan NIM akhir 1006. Next. Di sini untuk latar belakang dari pengelasan yaitu merupakan proses yang sangat penting dalam dunia teknik karena melibatkan penyatuan dua material menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Proses ini bukan sekedar menempelkan dua permukaan, tetapi menciptakan ikatan meteorologi yang kuat. Ketika logam dipanaskan hingga titik leburnya, struktur kristal logam mengalami perubahan sehingga memungkinkan kedua permukaan menyatu secara permanen. Proses pendinginan setelah pengelasan juga berpengaruh terhadap kekuatan hasil las, karena pendinginan terlalu cepat dapat menimbulkan retakan, sedangkan pendinginan yang terkontrol mampu menghasilkan sambungan yang lebih kuat dan seragam. Kemudian ada peran pengelasan di industri, yaitu pengelasan sangat vital di berbagai sektor industri karena hampir semua konstruksi atau komponen berbahan logam membutuhkan sambungan yang kuat dan ekonomis. Dalam industri fabrikasi, pengelasan memungkinkan pembuatan struktur besar seperti rangka jembatan, kapal, hingga alat berat dan dengan efisiensi waktu yang tinggi. Kemudian dalam sektor pemeliharaan, pengelasan menjadi solusi praktis karena dapat memperbaiki komponen yang mengalami keausan, retakan, atau patah tanpa perlu mengganti bagian yang mahal. Dalam jangka panjang, pengelasan mampu menekan biaya operasional perusahaan dan meningkatkan umur pakai mesin atau struktur, sehingga menjadikannya teknik penting bagi keberlanjutan aktivitas industri. Selanjutnya yaitu aplikasi pengelasan di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian modern, penggunaan mesin merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Mesin-mesin tersebut bekerja di lingkungan ekstrim seperti tanah, lumpur, air, dan beban berat sehingga rentan mengalami kerusakan. Pengelasan berperan besar dalam perawatan berbagai alat pertanian seperti traktor, kultivator, rotavator, dan mesin perontok. Selain itu, banyak konstruksi pertanian seperti greenhouse, pagar kebun, dan rangka penyimpanan hasil panen dibuat dengan teknik pengelasan. Teknik hard facing menjadi teknik khusus yang sangat penting digunakan pada bagian alat yang langsung bersentuhan dengan tanah dan batu. Pelapisan keras ini membuat alat lebih awet dan mengurangi biaya perawatan. Kemudian dasar-dasar pengelasan. Ada 3 kategori pengelasan. Yang pertama, pengelasan cair. Pengelasan cair merupakan teknik yang paling umum digunakan dan menghasilkan sambungan yang kuat karena logam dasar ikut mencair dan menyatu dengan filler metal. Yang kedua yaitu pengelasan padat. Pengelasan padat memiliki keunggulan dalam mengurangi distorsi dan cocok digunakan untuk logam dengan titik leleh tinggi atau kombinasi logam berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu brazing dan soldering. Brazing dan soldering sangat cocok untuk pekerjaan presisi tinggi seperti pada pipa pendingin, alat elektronik, atau komponen kecil lainnya. Pemahaman dasar ini membantu memilih teknik yang paling sesuai untuk kebutuhan tertentu. Selanjutnya yaitu syarat sambungan las yang baik. Keberhasilan sambungan las dipengaruhi oleh keseimbangan antara panas, pelindung, dan juga filler. Yang pertama, sumber panas yang tidak memadai akan menghasilkan penetrasi yang dangkal dan menyebabkan sambungan mudah patah. Sebaliknya, panas berlebihan menyebabkan logam meleleh terlalu banyak dan menimbulkan distorsi. Kedua, shielding sangat penting untuk melindungi logam cair dari oksidasi yang dapat menyebabkan porositas atau cacat internal. Ketiga, filler metal harus dipilih sesuai dengan jenis logam induk agar sambungan memiliki kekuatan yang setara atau lebih baik dari material awal. Ketiga faktor ini harus dikontrol secara tepat untuk menghasilkan lasan yang berkualitas. Kemudian metode pengelasan populer. Setiap metode pengelasan memiliki karakteristik
karakteristik dan aplikasi tertentu, yaitu SMAW atau las elektroda merupakan metode paling fleksibel karena dapat digunakan di berbagai kondisi, termasuk di luar ruangan dan pada material dengan ketebalan bervariasi. Pengelasan GMAW atau MIG lebih cocok untuk produksi karena prosesnya cepat dan menghasilkan sambungan yang bersih tanpa banyak selat. Untuk TIG atau TIG adalah metode presisi tinggi yang digunakan ketika kualitas sambungan sangat penting, seperti pada pembuatan rangka motor, stainless steel, atau aluminium. Kemudian oksiasetilen meskipun tidak sekuat las listrik, tetapi sangat bermanfaat untuk pemotongan, pemanasan, dan pekerjaan ringan. Pemilihan metode harus memperhatikan jenis material, lokasi kerja, kebutuhan kekuatan sambungan, serta ketersediaan alat. Selanjutnya yaitu prinsip kerja SMAW atau las elektroda. Yang pertama yaitu arus listrik membentuk busur, panas tinggi kurang lebih 5000 derajat Celcius, fluks pada elektroda menghasilkan gas pelindung. Pada teknik SMAW, busur listrik yang tercipta antara elektroda dan logam dasar menghasilkan panas yang sangat tinggi, cukup untuk melelehkan logam dalam waktu singkat. Elektroda yang terbungkus fluks tidak hanya berfungsi sebagai media pengisi, tetapi juga sebagai pelindung. Saat fluks terbakar, ia menghasilkan gas inert yang menutupi logam cair agar tidak bereaksi dengan udara. Fluks juga membantu menstabilkan busur listrik dan mengurangi kontaminasi. Setelah proses las selesai, slag yang terbentuk melindungi logam hingga dingin dan harus dibersihkan agar sambungan selanjutnya tidak cacat. Teknik ini membutuhkan keterampilan dalam mengatur kecepatan gerakan tangan, sudut elektroda, arus listrik, dan panjang busur. Kemudian jenis cacat las yang harus dihindari. Cacat las merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengelasan karena dapat mengurangi kekuatan sambungan dan menyebabkan kerusakan pada masa mendatang. Porosity sering terjadi akibat kontaminasi udara atau kelembapan pada elektroda. Crack atau retakan dapat muncul akibat pendinginan terlalu cepat atau tegangan panas berlebih. Undercut terjadi saat logam meleleh terlalu dalam di tepi sambungan sehingga meninggalkan alur yang dapat menjadi titik lemah. Kemudian incomplete fashion biasanya terjadi akibat arus terlalu rendah atau teknik pengelasan yang salah. Untuk menghindari cacat tersebut, operator harus memahami parameter pengelasan yang tepat dan kondisi material sebelum mulai mengelas. Untuk selanjutnya yaitu keselamatan kerja pengelasan. Keamanan dalam proses pengelasan sangat penting karena melibatkan panas tinggi, percikan api, radiasi UV, dan asap berbahaya. Penggunaan helm las melindungi mata dan wajah dari sinar intens yang dapat menyebabkan kebutaan sementara dan kerusakan jaringan mata. Sarung tangan dan apron melindungi kulit dari percikan logam cair. Ventilasi yang baik wajib ada karena asap las mengandung partikel logam yang berbahaya jika terhirup. Selain itu, inspeksi alat sebelum digunakan penting untuk mencegah korsleting atau sengatan listrik. Area kerja juga harus bebas dari bahan mudah terbakar untuk mencegah kebakaran. Keselamatan adalah faktor utama yang tidak boleh diabaikan. Kemudian kesimpulan. Pengelasan merupakan teknologi fundamental yang mendukung banyak aspek pembangunan, perbaikan, dan produksi. Dalam dunia industri dan pertanian, penguasaan teknik pengelasan sangat penting untuk menjaga produktivitas dan efisiensi biaya. Berbagai metode pengelasan memungkinkan pekerjaan dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan, mulai dari perbaikan ringan hingga fabrikasi struktur besar. Kualitas sambungan sangat bergantung pada teknik, alat, dan pemahaman operator tentang prinsip metalurgi dasar. Dengan penerapan metode yang benar dan memperhatikan keselamatan kerja, pengelasan dapat memberikan hasil yang kuat, tahan lama, dan efisien. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.